Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan manajemen file. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, nama saya Abang Malik Syaidar. Nama saya Muhammad Iksan. Nama saya Rian Fajar Ramadhani. Nama saya Raihan Fatoni. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab pertama. Hmm, Apa itu manajemen file? Manajemen file adalah sistem yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dokumen. Tentunya sistem ini sangat mempermudah manajemen file dalam perusahaan. Manajemen file adalah sebuah sistem yang memiliki banyak serta fitur. Fitur yang terdapat dalam manajemen file adalah memindai, mendigitalisasi, menyetujui, mempercepat, menyimpan, dan sebagainya. Semua fitur tersebut dapat digunakan hanya dengan satu klik saja. Selanjutnya, fitur manajemen file. Yang pertama, keamanan data. Apa itu keamanan data? Keamanan data dapat melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah melalui penggunaan enkripsi dan kontrol akses. Selain itu, dapat juga untuk menerapkan jejak audit, melacak siapa yang mengakses atau memodifikasi dokumen. Nomor dua, backup otomatis. Backup otomatis adalah sistem yang secara otomatis menyimpan salinan file secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Selain itu juga dapat memastikan pemulihan data yang cepat dan efisien jika terjadi kegagalan sistem atau kehilangan data. Mengurangi risiko kehilangan informasi yang dapat berdampak pada operasional perusahaan. Nomor 3, dokumentasi revisi. Dokumentasi revisi dapat melacak perubahan yang dilakukan pada dokumen untuk memastikan versi terbaru selalu tersedia. Dapat juga memudahkan identifikasi kesalahan atau perbedaan di antara kontributor. Nomor 4, notifikasi atau pemberitahuan. Memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang perubahan atau pembaharuan pada file yang relevan. Dapat meningkatkan transparansi dan komunikasi antar anggota tim, dan dapat juga memastikan semua anggota tim tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru. Nomor 5, kolaborasi tim. Kolaborasi tim memungkinkan beberapa karyawan untuk bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik, menyediakan alat untuk berbagi file dan informasi secara real-time. Nomor 6, pencarian cepat. Fitur pencarian canggih memungkinkan pengguna untuk menemukan file dengan cepat berdasarkan kata kunci tertentu, dan juga dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dokumen sehingga meningkatkan produktivitas dan juga dapat mempermudah akses ke informasi yang dibutuhkan tanpa kesulitan. Nomor 7, izin akses. Izin akses dapat mengatur hak akses berdasarkan peran atau jabatan karyawan untuk menjaga keamanan data, dan juga dapat memastikan hanya karyawan yang berwenang dapat mengakses file tertentu dan mencegah akses yang tidak sah, dan juga menjaga integritas informasi perusahaan. Dan yang terakhir, nomor 8, struktur folder. Struktur folder dapat membuat struktur yang terorganisir untuk memudah pencarian dan akses file. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori atau jenis untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa semua file dapat ditemukan dengan mudah tanpa kebingungan. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen file. Manajemen file dibagi menjadi dua, yaitu regular file dan directory file. Regular file dapat didefinisi sebagai file biasa yang berisi data, baik berupa teks, gambar, video, program, atau format data lainnya. Ciri-cirinya berisi konten yang dapat dibaca atau dijalankan oleh pengguna. Tidak memiliki informasi struktur file lainnya selain data itu sendiri. Bisa berupa file teks, file binar, atau file lainnya. Regular file berfungsi untuk menyimpan informasi yang digunakan oleh aplikasi atau pengguna. Digunakan untuk dokumen, program, atau file media. Selanjutnya yaitu directory file. Directory file dapat didefinisikan sebagai file khusus. File khusus yang berfungsi sebagai kontainer untuk mengorganisasi file dan subdirektori lainnya. File ini tidak menyimpan data biasa, tetapi menyimpan informasi tentang lokasi dan struktur file dalam sistem. Ciri-cirinya yaitu berisi daftar nama file dan direktori lain yang berada di dalamnya. Digunakan untuk mengelompokkan file dan subdirektori agar lebih terorganisasi. Dapat memiliki hierarki atau struktur pohon yang mempermudah navigasi. Memiliki fungsi mengorganisasi file dalam kelompok berdasarkan kategori tertentu. Mempermudah pengelolaan file dengan hierarki direktori. Perbedaan utama. Regular file menyimpan data atau informasi, sedangkan directory file mengorganisasi file dan direktori lainnya. Data dalam bentuk teks, binar, atau media, sedangkan directory file daftar nama, file, dan direktori. Regular file dibaca, ditulis, atau dieksekusi. Sedangkan directory file digunakan untuk navigasi atau pengelompokan. Dengan memahami kedua jenis file ini, pengguna dapat mengelola file dan direktori dengan lebih efektif dalam sistem operasi. Selanjutnya, manfaat manajemen file. 1. Menghindari resiko kehilangan file. File yang berada pada perangkat komputer bisa saja terhapus secara tidak sengaja. Dengan adanya sistem ini, dapat membentuk file tetap aman di dalam perangkat komputer. Manajemen file yang baik mencakup pengorganisasian file dengan sistematis, pencadangan, backup, dan pengaturan izin akses. Dengan langkah ini, risiko kehilangan file akibat kesalahan manusia, kerusakan perangkat, atau serangan malware dapat diminimalkan. 2. Memudahkan pencarian file. Dokumen yang dimiliki perusahaan tertentu sangat banyak dan tidak sedikit. Dengan adanya sistem ini, file atau dokumen dapat tersimpan rapi sesuai dengan jenis dan kepentingannya, sehingga dapat ditemukan dengan mudah ketika membutuhkan. Dengan struktur folder yang terorganisasi dan penamaan file yang konsisten, penggunaan dapat dengan mudah menemukan file yang dibutuhkan tanpa membuang waktu. Beberapa sistem operasi juga menyediakan fitur pencarian yang lebih cepat jika file terkelola dengan baik. Nomor 3. Menghemat ruang penyimpanan.
Dengan menyimpan file secara online dapat menghemat penyimpanan ruang secara fisik. File yang disimpan secara manajemen dapat disimpan dengan rapi dan dikelompokkan secara kategori serta menghemat secara ruang penyimpanan. Manajemen file yang baik memungkinkan identifikasi file yang tidak relevan, duplikat, atau tidak diperlukan, sehingga dapat dihapus atau untuk mengkosongkan ruang penyimpanan. Selain itu, file dapat dikompresi atau dipindahkan ke perangkat penyimpanan eksternal. Selanjutnya, nomor 4, mengetahui file yang tidak terpakai. Banyaknya file atau dokumen yang dimiliki oleh perusahaan membuat banyak file yang terbengkalai, sehingga file yang tersimpan sudah tidak terpakai sehingga tidak diperlukan lagi. Manajemen file membantu penggunaan mengidentifikasi file yang sudah lama tidak digunakan atau tidak relevan lagi. File ini dapat dipindahkan, diarsipkan, atau dihapus. Selanjutnya, Selanjutnya, fungsi manajemen file. Pertama, membuat, memodifikasi, dan menghapus file. Manajemen file memungkinkan pengguna untuk membuat file baru, mengedit file yang sudah ada, serta menghapus file yang tidak lagi diperlukan. Proses ini dilakukan melalui antarmuka sistem operasi atau aplikasi tertentu. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung pekerjaan sehari-hari seperti menyusun dokumen, mengelola laporan, atau menyimpan data penelitian. Dengan sistem manajemen file yang baik, pengguna dapat mengorganisasi file ke dalam folder atau direktori untuk mempermudah akses dan pengelompokan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, membackup dan melakukan recovery data. Salah satu fungsi penting manajemen file adalah mendukung proses pencadangan atau backup dan pemulihan atau recovery data. File dapat rusak, hilang, atau terhapus karena berbagai alasan, seperti kegagalan perangkat keras, kesalahan pengguna, atau serangan cyber. Sistem manajemen file yang baik biasanya memiliki mekanisme backup otomatis yang memungkinkan pengguna untuk membuat salinan data secara berkala. Selain itu, fitur recovery membantu mengembalikan data yang hilang ke kondisi sebelumnya, sehingga meminimalkan risiko kehilangan informasi penting. Yang ketiga, penggunaan file secara bersamaan atau konkurensi. Dalam lingkungan kerja kolaboratif, seringkali beberapa pengguna perlu mengakses file yang sama secara bersamaan. Manajemen file mendukung fitur konkurensi yang memungkinkan akses simultan tanpa mengganggu integritas data. Misalnya, dalam sistem database, beberapa pengguna dapat membaca data pada waktu yang sama, sementara pembaruan dilakukan dengan sistem penguncian atau mencegah konflik. Fitur ini sangat penting dalam lingkungan kerja modern yang berbasis jaringan dan cloud. Yang keempat, menyimpan informasi dan data dengan aman. Keamanan adalah aspek kritis dalam manajemen file. Data yang tersimpan harus dilindungi dari akses yang tidak sah, perubahan tanpa izin, atau kehilangan akibat kerusakan sistem. Sistem manajemen file biasanya dilengkapi dengan fitur seperti enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan izin file untuk memastikan keamanan data. Selain itu, beberapa sistem menyediakan audit log yang mencatat setiap aktivitas yang dilakukan pada file, sehingga pengguna dapat melacak siapa yang mengakses atau memodifikasi data. Selanjutnya, arsitektur manajemen file. Yang pertama ada sistem akses.
Sistem akses adalah bagian dari arsitektur manajemen file yang menentukan cara pengguna atau aplikasi dapat mengakses file di dalam sistem. Sistem ini mencakup mekanisme untuk membaca, menulis, dan mengubah file berdasarkan izin akses yang telah ditentukan. Misalnya, dalam sistem operasi terdapat konsep hak akses seperti baca saja, tulis, atau eksekusi yang memastikan bahwa hanya pengguna dengan otorisasi yang dapat mengakses file tertentu. Selain itu, sistem akses modern seringkali dilengkapi dengan fitur autentikasi seperti login dengan kata sandi atau token keamanan untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ada manajemen file. Manajemen file adalah inti dari arsitektur yang mengatur bagaimana file dibuat, diorganisasi, disimpan, dan dihapus. Fungsi ini melibatkan pengelompokan file ke dalam direktori atau folder untuk mempermudah navigasi. Selain itu, sistem manajemen file harus mampu menangani berbagai jenis file seperti dokumen, teks, gambar, video, atau file eksekusi, serta mendukung format penyimpanan yang beragam. Ketiga, manajemen ruang penyimpanan. Manajemen ruang penyimpanan bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan di perangkat seperti hard disk, SSD, atau media penyimpanan lainnya. Sistem ini memastikan bahwa ruang penyimpanan digunakan secara efisien dengan cara meminimalkan fragmentasi file. Yang keempat, mekanisme integritas file. Integritas file adalah kemampuan sistem untuk memastikan bahwa data dalam file tetap konsisten dan tidak berubah tanpa izin. Mekanisme integritas file melibatkan pemeriksaan checksum, hashing, atau teknik lainnya untuk mendeteksi perubahan yang tidak sah pada file. Misalnya, ketika file ditransfer melalui jaringan, sistem dapat menggunakan checksum untuk memverifikasi bahwa data yang diterima sesuai dengan data yang dikirimkan. Selain itu, mekanisme ini juga melindungi file dari kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan perangkat keras atau serangan malware. Berikutnya, Baik, saya lanjutkan. Contoh manajemen file. 1. Berkas surat hutang atau loan. Berkas ini berisi informasi mengenai pinjaman yang diberikan kepada individu atau identitas lain. Dokumen ini biasanya mencakup rincian seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan syarat-syarat pembayaran. 2. Surat pembayaran barang. Surat ini merupakan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan untuk barang yang dibeli. Manajemen file yang baik untuk surat pembayaran membantu dalam pelacakan pengeluaran dan akuntabilitas keuangan. 3. Surat penerimaan barang. Berkas ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang yang dipesan telah diterima. Surat ini biasanya mencakup rincian tentang barang yang diterima, jumlah, atau kondisi barang. Manajemen yang baik terhadap surat penerimaan barang penting untuk memastikan bahwa semua barang yang dipesan telah diterima dengan baik dan sesuai dengan pesanan. 4. Surat penjualan barang. Surat ini adalah dokumen yang mencatat transaksi penjualan barang kepada pelanggan. Manajemen file yang baik untuk surat penjualan membantu dalam analisis penjualan, pengelolaan inventaris, dan pelaporan keuangan. 5. Surat perjanjian atau kerjasama. Berkas ini berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu kerjasama atau perjanjian tertentu. Dokumen ini mencakup syarat dan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jangka waktu perjanjian. Manajemen yang baik terhadap surat perjanjian penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kesimpulan. Demi kesimpulan. Demikian adalah penjelasan mengenai manajemen file atau file management system. Dapat disimpulkan bahwa manajemen file adalah proses untuk menjaga sebuah berkas atau catatan dengan cara yang tepat agar berkas tetap aman. Dengan perkembangan zaman
Saat ini, penggunaan teknologi sangat marak digunakan untuk membantu proses pengelolaan file menjadi lebih mudah. Perlu digunakan file management system. Mohon maaf, dikarenakan kali ini pertemuan kita tidak dilakukan secara offline, jadi sesi tanya jawab tidak bisa kami lakukan. Jadi sekian saja penjelasan kami pada kali ini. Kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.